Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat belajar kembali. Selamat belajar matematika bersama Bu Miftah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita bermanfaat bagi kalian dan sukses untuk masa depan kalian. Perkenalkan, nama saya adalah Miftahul Fitri Afifah. Kalian bisa memanggil saya Bu Miftah. Bu Miftah dilahirkan di Mojokerto tanggal 16 September tahun 1977. Bu Miftah tinggal di Jalan Suromurukan 3 nomor 10. Anak-anak, jika kalian mengalami kesulitan belajar matematika, silakan kalian bisa belajar untuk bertanya di rumah Bu Miftah. Moto hidup Bu Miftah adalah hidup berkah, sukses mulia. Saya rasa itu dulu perkenalan kita. Mari kita lanjutkan belajar kita. Materi yang pertama yaitu tentang bilangan bulat. Kalian pastinya sudah pernah belajar di SD, apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Jika kita tulis dalam garis bilangan, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0. Dan ini adalah bilangan cacah. Selanjutnya, kita belajar tentang operasi pada bilangan bulat. Yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan, terdapat beberapa sifat yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama bersifat tertutup. Apa artinya tertutup? Jika ada A sebuah bilangan bulat dan B sebuah bilangan bulat, jika A ditambahkan B, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Misalkan A adalah bilangan 2, 2, B adalah negatif 3, maka 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 adalah bilangan bulat. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Jika A ditambah B, maka hasilnya sama dengan B ditambah A. Contohnya, A adalah 2, B adalah negatif 3, maka jika kita tukar, negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Berikutnya adalah asosiatif atau pengelompokan. Jika A dan B ditambahkan terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan C, maka hasilnya adalah sama dengan B ditambah C, baru ditambahkan dengan A. Sifat berikutnya adalah operasi pengurangan. Pada operasi pengurangan berlaku sifat lawan atau inverse. Jika ada A dikurangi B, itu artinya adalah A ditambah negatif B. Contoh, 3 dikurangi 2, itu artinya adalah 3 dikurangi negatif 2. Anak-anak selanjutnya, operasi yang ketiga adalah operasi perkalian. Pada perkalian bilangan bulat juga berlaku sifat tertutup. Jika A suatu bilangan bulat dikalikan dengan B bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Sifat berikutnya adalah komutatif atau pertukaran. Jika A dikali B, maka hasilnya adalah B dikali A. Contohnya, 2 kali negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Negatif 3 dikalikan 2 juga negatif 6. Sifat berikutnya adalah asosiatif atau pengelompokan. Jika A dikalikan B terlebih dahulu, kemudian dikalikan C, maka sama hasilnya dengan B dikalikan C, baru dikalikan dengan A. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Jika ada suatu bilangan bulat, misalkan A dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, A adalah bilangan 5. 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Contoh, A adalah negatif 10. Negatif 10 dikalikan 1 hasilnya adalah negatif 10.
Berikutnya adalah sifat distributif atau didistribusikan. Jadi jika ada A kurung buka B ditambah C, itu artinya adalah A dikali B ditambah A dikali C. Pada distributif pengurangan juga seperti itu. Jika ada A kurung buka B dikurangi C, ini artinya sama dengan A kali B dikurangi A dikali C. Operasi berikutnya yaitu operasi pembagian. Operasi pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Jika ada A dibagi B, maka itu artinya A dikalikan 1/B. Itu tadi anak-anak beberapa sifat dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikutnya kita belajar tentang urutan operasi. Apabila ada urutan operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, manakah yang kita dahulukan terlebih dahulu? Nah, maka kita amati. Yang kita dahulukan dalam operasi bilangan bulat adalah yang pertama, hitung bentuk dalam kurung. Yang kedua, hitung bentuk pangkat atau eksponen. Kemudian, baru kalian amati perkalian dan pembagian. Jika ini bersamaan, maka kalian dulukan yang berada di sebelah kiri. Kemudian yang keempat, jika ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang kalian dulukan adalah yang berurutan dari kiri. Demikian anak-anak tentang bilangan bulat. Kita lanjutkan sekarang tentang bilangan pecahan.